Tes, tes. Silakan duduk semuanya, terima kasih. Ditunggu terus ya. Oke, selamat sore semuanya. Salam sukses selalu ya. Oke, untuk 1 jam ke depan, saya nggak tahu komputer saya mungkin materinya bisa tampil di layar. Untuk 1 jam ke depan saya akan menemani Anda untuk sedikit sharing tentang bagaimana sih untuk menjadi lebih sukses itu ya. Saya pernah ditanyain orang, Pak Tanadi, kalau Bapak dikasih waktu 3 menit untuk menjelaskan tentang sukses itu bagaimana, maka saya selalu kembali pada cerita kuno tentang 5 jari ya. 5 jari kita ini pada zaman dulu katanya pernah bertengkar gitu ya. Ibu jari bilang, sayalah yang terpenting karena saya ibu dari segala jari. Jari telunjuk bilang, enggak, kalau Anda menunjuk ke sana maka semua orang akan ikut karena itu saya yang terpenting. Jari manis bilang, tidak, kalau tangan kita ke atas begini maka saya yang paling tinggi, karena itu saya yang terpenting. Ya. Jari manis ngotot, dia punya cincin. Ya. Dia bilang kalian semua kalah, saya yang paling kaya, saya yang punya cincin, karena itu sebetulnya di antara kelima jari, sayalah yang paling penting. Sedangkan jari kelingking bingung, ya, dia paling kecil, di belakang sendiri, mau bicara apa, dia nggak punya ide. Berpikir sebentar, akhirnya dia berpikir dan menemukan sebuah kata-kata yang baik. Dia bilang ya, kalau Anda seperti ini ya, dan Anda sembahyang kepada Tuhan di sebelah sana, maka saya sebetulnya yang paling dekat dengan Tuhan. Beda sedikit kan ya, yang lain kan lebih jauh sedikit Tuhannya di sana gitu ya. Nah, 5 jari ini melambangkan hal-hal yang menurut saya penting untuk kesuksesan sebuah kehidupan. Yang pertama adalah sikap, attitude ya, sikap kita menghadap kehidupan, ya, kemampuan kita untuk melewati kegagalan demi kegagalan, tanpa kehilangan antusiasme kita ya. Sikap ini saya sudah lihat dalam 1,5 jam yang lalu ya. Begitu bersemangat, nah ini sudah benar, semangat dan sikap ini benar ya. Yang kedua arah, kita harus tahu kemana tujuan kita. Kita hidup mau kemana, mau jadi apa yang penting buat kehidupan kita. Ini adalah jari telunjuk yang menunjukkan arah ya. Jari tengah adalah komunikasi ya. Orang Amerika kalau bilang gini itu ngerti semua ya. Ini komunikasi gitu. Komunikasi adalah kemampuan kita berbicara dengan orang, mempersuasi orang supaya mereka mau sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita akan bicara banyak tentang persuasi ya. Yang keempat ada jari manis. Nah, menjelaskan jari manis atau kemauan kita untuk berbuat lebih. Ini akan saya gambarkan dalam sebuah cerita tentang sebuah restoran di San Francisco ya. Ada sebuah restoran di San Francisco yang sangat ramai, orang pembelinya banyak ya. Ada seorang bule, ini Chinese restoran ya, orang bule yang heran, kenapa sih restoran ini begitu ramai? Maka dia ingin mengetes, restoran ini ramainya kenapa? Dia masuk ke restoran itu, dia duduk ya, menunya keluar, dia panggil, dia pilih ya. Setelah milih, akhirnya milih mie goreng ya. Mie goreng katanya, chow mein gitu ya. Dia pesan mie goreng. Ketika dia pesan mie goreng, orangnya mencatat lalu tanya, "Bapak mau minum apa?" Dan dia bilang, "Saya mau Coca-Cola Diet Coke ya." Coca-Cola Diet itu minuman Coca-Cola yang paling terkenal di Amerika. Nah, pelayan ini agak bingung gitu terus dia bilang, "Maaf Pak, kami ada kontrak dengan Pepsi." Ya, jadi nggak boleh jualan Coca-Cola. Pepsi itu tandanya di atas sudah Pepsi ya. Kita ganti dengan Diet Pepsi gimana? Dan orang ini karena dia cinta dengan Coca-Cola, dia bilang saya tidak mau Pepsi Cola ya. Kalau begitu sudah, kalau memang Anda tidak jualan Diet Coke, saya minta Aqua aja. Maka orang ini pesan 1 Aqua, 1 mie goreng. Mie goreng keluar, Aqua keluar, dia makan. Dia makan dengan enak begitu. Tiba-tiba ada seorang yang berpakaian jas dia lewat di sini. Dan dia bilang, "Pak, Bapak tadi mau kepingin minum Diet Coke ya?" "Iya, nggak ada." Nah ini, dikasihin 1 botol, 1 kaleng Diet Coke dan 1 buah es batu. Dan dia bilang, "Ini gratis Pak, dari perusahaan kami kasih karena Bapak berkeinginan makan minum Diet Coke." Wah, orang ini kaget, dia minum Coca-Cola, wah seger, hatinya seneng ya. Wah aduh enak ini makan minum Coca-Cola ini sudah seger ya. Sudah senang lagi hatinya. Ketika hatinya senang dia panggil pelayannya lagi, "Mas, suasananya restoran rame." Pelayan itu datang dan pelayan itu datang lalu dia bilang, "Nah Diet Coke katanya." Dia bilang, "Bapak sudah dapat ya?" "Wah sip katanya. Orang ini heran, dia tanya kepada pelayan itu, "Pak, ini kan tadi katanya nggak ada Diet Coke." Dia bilang, "Betul Pak, kita nggak punya. Kita belikan di pasar swalayan di seberang." Ya. Lalu orang ini tanya, "Loh, tadi rame gini pelayanan seperti ini, Bapak siapa yang pergi beli tadi?" "Ya manajer saya Pak, manajer itu kerjaannya nganggur di belakang ya. Jadi kalau Bapak punya manajer, suruh manajer yang kerja ya. Manajernya nganggur, saya kan sibuk gitu. Jadi Bapak kayak saya suruhkan beli." Lalu orang ini masih nggak terima, dia tanya, "Pak, katanya nggak boleh jualan Diet Coke ya." Maka orang ini bilang, "Betul Pak, kalau saya jual nggak boleh, kalau kasih gratis boleh Pak." Ya. Nah,
Gambar ini menunjukkan bahwa apakah pelayan ini harus melayani orang dengan memberikan di seberang? Tidak, karena dia bisa bilang aja enggak perlu kami kontrak dengan Pepsi kok ya. Tapi dia mau melakukan sesuatu yang lebih, dan ini yang mendefinisikan tentang jari manis kita. Dan ini menurut saya salah satu kunci, kita mau berbuat lebih untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Mungkin enggak untung ya memberikan Pepsi, tapi nilainya kecil. Tapi Anda yakin bahwa pembeli ini setelah beli itu apakah dia akan datang lagi? Pasti. Akan merekomendasikan restoran ini kepada orang lain? Pasti ya. Sehingga menurut saya salah satu kunci dari servis yang baik adalah kita melakukan sesuatu yang lebih untuk orang lain. Ini yang disebut dengan sweetness. Dan yang terakhir adalah jari manis. Jari manis ini adalah skill dan knowledge ya. Jadi Anda harus tahu. Dalam bisnis Vinet mungkin bagaimana Anda melakukan registrasi, tidak boleh salah, bagaimana menjelaskan benefit kepada orang lain, ini adalah knowledge dan skill. Untuk orang yang sukses butuh 5 hal, sikap hidup yang baik, arah tujuan hidup tahu, mampu berkomunikasi dengan orang, mau melakukan sesuatu yang lebih untuk orang lain, dan yang terakhir mempunyai knowledge dan skill. Maka 1 jam ke depan saya akan sharing dengan Anda mengenai banyak strategi. Ada 3 pokok utama dalam seminar saya. Yang pertama adalah bagaimana memandang hidup dari kacamata yang lebih benar sehingga kita bisa lebih sukses. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan network yang baik, persahabatan, network teman yang baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana mempengaruhi orang lain supaya orang lain setuju dengan sudut pandang kita. 3 kunci utama pada hari ini akan saya selesaikan dalam 1 jam. Saya kira ini akan berguna bagi Anda ketika Anda berbisnis apapun, baik dengan Vinet ataupun bisnis Anda yang lain. Sebelum saya mulai, saya ingin ngecek dulu ya. Lihat gambar di sebelah kanan saya ya. Kalau Anda lihat ada 4 gambar di situ, segi 4, segi 3, segi 6 dan bulat ya. Ini adalah mengawali saya untuk sekedar sharing dan kenal dengan teman-teman. Saya ingin tahu, Anda boleh milih satu, segi 4, segi 3, segi 6, atau bulat ya. Bentar, jangan bilang dulu. Siapa yang suka segi 4? Nomor 1, angkat tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ada kira-kira 20-an ya. Oke, siapa yang suka segi 3? Banyak sekali, 20, wah 40, 50, wah 100 lebih di atas ya. Siapa yang suka segi 6? Oke, sedikit ya, bahkan lebih sedikit dari yang nomor 1 tadi. Siapa yang suka nomor 4? Banyak sekali, ada yang berteriak sekali di sana ya. Kita lihat sifat-sifat teman-teman ini, sekedar opening ya. Kalau Anda suka segi 4, maka Anda orang intelektual, objektif, rasional, dan mengambil keputusan yang baik. Tepuk tangan untuk teman-teman yang pilih segi 4. Ya. Kalau Anda pilih segi 3, cukup banyak tadi saya lihat. Anda ternyata orang yang stabil, dapat dipercaya, konservatif, dan memiliki visi jangka panjang. Wah, tepuk tangan untuk nomor 3 ya. Nomor 2, kalau nomor 3 tadi saya lihat kurang sekali ya. Ternyata memang aliran nomor 3 ini kurang ya. Tidak puas dengan status quo, berani mengambil resiko, dan selalu ingin beda ya. Tepuk tangan untuk nomor 3. Kalau Anda milih nomor 4, Anda selalu ingin keseimbangan hidup, jujur, tidak serakah, dan membela teman. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Saya dulu juga milih nomor 4 ya. Oke, kita sekarang sudah tahu bahwa sebetulnya semua orang itu lebih sering suka nomor 4 ya. Nah, ternyata benar. Kita juga sama Pak, sama-sama suka kalau dapat untung yang banyak ya. Karena itu kita semua ikut Vinet. Oke. Saya akan mulai dengan sebuah sudut pandang ya. Kalau kita lihat ya, zaman ini sekarang sudah berubah ya. Dunia ini kacau ya. Ada perang, lalu di Bali itu ketika Bali bom 2, saya sedang mengundang tamu dari Amerika, datang bom Bali 2 meletus. Padahal bom Bali 1 baru aja lewat 2 tahun ya. Dunia ini kacau sekali, semuanya berubah. Kalau Anda lihat lagi, semakin terjadi globalisasi. Barang China masuk semua ya, bahkan pembantu kita diekspor ke Malaysia ya toh. Dari Malaysia diusir semua pulang ke sini ya. Jadi semua dunia ini sudah terjadi globalisasi ya. Kalau Anda lihat lagi bisnis semakin beresiko tinggi. Hampir semua bisnis kecuali Vinet ya, beresiko tinggi. Anda buka restoran ya, buka restoran sekarang. Saya masih ingat sekali ketika saya 22 tahun yang lalu berbisnis, modal saya 25 juta, ya, buka satu komputer. Zaman ini teman saya mau buka restoran, joinan 4 orang, modalnya 4,7 M, belum termasuk beli gedung ya, sewa aja. Ya, bisnis semakin berisiko tinggi. Belum lagi kita diharapkan kerja multitasking, pekerjaan belum selesai disuruh lagi, pekerjaan belum selesai disuruh lagi ya. Pada saat yang bersamaan disuruh 4-5 pekerjaan sekaligus ya. Kita selalu mengalami multitasking ya.
Dunia juga berubah lagi, katanya sekarang untuk mendapatkan seorang beri-beri kecil itu pakai cloning, ya pakai cloning. Jadi tidak lagi dari hubungan seks antara bapak dan ibunya, ibu beri-beri, tapi diambil selnya jadi beri-beri. Zaman ini sudah bergeser, ya. Ini penemunya orang Swiss, ya, tapi dia pernah tinggal di Surabaya karena itu dikasih nama Dolly. Kalau sudah bulat-bulat sukanya jadi seleranya lain, ya. Nah, saya masih ingat sekali, 21 tahun yang lalu, saya jualan komputer, ya, jualan 1-2 juta, wah untungnya 500 ribu, ya. Teman saya yang sekarang bilang, Pak San, jual komputer 5 juta, Bapak tahu untungnya berapa? 43 ribu katanya, ya. Waduh susah, ya. Karena itu saya bilang, rezeki itu sudah tidak lagi jatuh dari langit, tapi kita sendiri yang harus permisi sama Tuhan mendaki tangga langit, ya. Lalu merogohkan tangan kita ke kantongnya Tuhan sambil permisi, Tuhan saya ambil rezekinya ya, lalu turun lagi, ya. Yang artinya apa? Semakin sulit bisnis itu dan ke depan akan semakin sulit pula. Bagaimana kita menghadapi bisnis, nah ini yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Yang penting, bagaimana sih menghadapi masalah bisnis makin susah, persaingan ketat, kerja bertumpuk, atasan tidak rasional, waduh ya toh, atasan itu tidak ada yang rasional ya toh. Jadi semua tidak punya cukup waktu, belum lagi problem rumah tangga. Menurut saya, solusi yang paling penting untuk pertama adalah bahwa kita yang harus merasa bahwa diri kita yang bertanggung jawab dan bukan orang lain. Saya selalu menyalahkan ibu-ibu, kadang-kadang saya minta maaf buat ibu-ibu. Ketika anaknya masih umur 5, jalan, nabrak meja, jatuh, nangis, siapa yang dimarahi? Meja. Meja nakal, lihat tuh, si Buyung sekarang berdarah nangis, ya toh. Si Buyung tidak merasa bersalah walaupun dia yang nabrak meja, ya. Setelah dia dewasa ketika bisnis sulit, yang marah siapa? Buyung. Yang salah siapa? Oh itu loh pebisnis kita enggak fair, orang lain susah, semua tidak. Dia akan menuding ke semua penjuru, tidak mau menuding kepada dirinya sendiri dan memulai memperbaiki diri dari dirinya sendiri, ya. Nah, saya punya cerita ketika saya di Athena, ya, saya di Yunani, ya. Saya dengar cerita ini, menurut orang Yunani, katanya yang membuat dunia, yang menciptakan dunia, ini bukan Tuhan menurut mereka, ya. Mereka Tuhannya lain. Menurut mereka Dewa Zeus. Dewa Zeus ini menciptakan dunia, lalu menciptakan manusia. Setelah itu, mereka masih belum tahu zaman itu bagaimana, ya. Menciptakan matahari, bulan, langit, dan lain-lain, ya. Maka ketika menciptakan manusia, Dewa Zeus ini senang sekali. Dia bilang manusia ini bagus-bagus ya. Ini baru ciptaan saya yang paling bagus. Dia bilang begitu. Maka dia ingin menghadiahkan suatu hadiah kepada umat manusia. Hadiah ini adalah sebuah senjata yang kalau dipakai umat manusia, maka dia bisa melakukan apa saja. Ya. Dan Dewa Zeus ini bertapa 3 hari 3 malam di atas matahari katanya ya. Lalu pulang dengan membawa senjata ini, sebuah senjata yang dapat dipakai oleh umat manusia untuk melakukan apa saja. Yang membingungkan buat Dewa Zeus adalah diberikan kepada siapa atau ditaruh kemana. Ya. Akhirnya Dewa Zeus ini bingung, maka malamnya dia berkumpul dengan Dewa Athena dan dewa-dewa Yunani lainnya. Setelah berkumpul akhirnya besok timbul keputusan bahwa senjata yang dapat dipakai oleh manusia untuk melakukan apa saja diberikan kepada semua orang dan ditaruh di dalam hati kita. Ya. Makanya kalau Anda lihat dunia bisa berubah, pesawat terbang bisa ada, ya, internet bisa timbul. Ini adalah dari segelintir orang yang yakin dia mampu melakukan perubahan, merogoh hatinya dan mengambil senjata dari Dewa Zeus ini, lalu dengan sepenuh tenaga mensukseskan dirinya sendiri. Ya. Sebetulnya kita harus berterima kasih kepada Zeus. Ini menurut orang Yunani gitu ya. Dan cerita ini begitu menarik, saya bawa ke sini, saya sharing dengan teman-teman. Bahwa sebetulnya kita semua itu mampu dan bisa melakukan apa saja kalau kita mau. Kapan Anda kerja paling produktif? Saya tanya. Yang paling produktif itu adalah ketika bos Anda bilang, oke, mulai Jumat kamu boleh cuti. Asalkan, boleh cuti 2 minggu ya, pergi ke Bali, dolan. Asalkan pekerjaan selesai pada Kamis malam. Maka hari Rebo dan Kamis, waduh, kerjaan 2 minggu selesai dalam 2 hari. Iya kan? Kenapa kok bisa? Tapi kalau hari biasa kok enggak bisa. Gajinya sama aja Pak, percuma kerja keras, celaka kita ya. Kita mengalami penyakit sebagai seorang yang pemalas gitu. Sebetulnya kita mau, kita bisa. Anda ingat kasus tentang kalau ada rumah kebakaran, kulkas itu diangkat sendirian sama orang ya. Dibawa keluar dan sudah selesai. Waktu kebakaran selesai, dia suruh balikkan kulkas itu harus 3 orang untuk mengangkat kembali ya. Berangkatnya kok bisa 1 orang ya toh? Karena dia mau.
ya, karena dia pakai senjata dari Dewa Zeus. Nah, alternatif pertama yang saya ingin tawarkan kepada Anda adalah pernyataan tentang realitas. Apa sih realitas itu? Ya, orang sering melihat realitas itu ya keadaan, Pak. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kita melihat keadaan hidup kita sebagai sebuah realitas? Ya, Anda lihat gambar ini. Ya, saya selalu kalau dalam satu seminar yang agak panjang ya, selalu bilang, gambar ini artinya apa sih? Ya, ada orang yang bilang ke saya, Pak, ini pemandangan malam yang indah dipandang dari jendela yang bulat. Ada orang yang bilang, Pak, ini resi bintang Taurus ini, saya lihat modelnya kayak Taurus ya. Ada yang bilang, Pak, bumi itu bulat. Ada yang bilang, Pak, RSS, singkatan dari rumah sangat sengsara, ya toh, itu jendelanya cuma satu. Ada yang bilang rumah itu mahal, karena apa? Karena belinya harus pakai dolar. Ada orang yang bilang, kasihan Pak, itu si istri dan anak pulang sendirian, habis diceraikan oleh suaminya itu Pak ya. Saya enggak tahu Anda memandang dari kacamata apa. Ya. Kalau kita lihat mental model, itu adalah sikap kita, bagaimana kita melihat kehidupan kita. Saya ingin cerita tentang seorang yang bernama Rahmat ya. Rahmat ini pada suatu hari dia melamar pekerjaan, akhirnya diterima. Ya. Padahal Rahmat ini lulus SMA tidak pernah masuk kuliah. Begitu lulus SMA karena tidak punya uang, dia kerja ke tempat satu orang, 2 tahun dia keluar, kerja lagi ke tempat satu orang, 2 tahun baru dia keluar. Dan ketika melamar ini dia diterima. Dan yang membuat dia bangga adalah ketika itu diterima 4 orang, Pak Rahmat dan 3 orang yang lainnya. Yang 3 ini lulusan universitas bagus-bagus, satu lulusan Trisakti, satu lulusan ITS, satu lulusan ITB, Rahmat SMA. Ya. Wah, dia bangga, maka dia bekerja dengan mati-matian, sikapnya sangat kuat, tertawa terus tiap hari. Orang lain datang jam 9, dia jam 8 sudah datang. Orang lain pulang jam 6, dia pulang jam 7. Ya. Tidak disuruh lembur pun dia lembur. Kerjanya sangat gembira, kerjanya sangat bagus. Ya. 2 bulan dia bekerja keras. Waduh, bulan ketiga dia waktu menerima gaji, dia lihat gaji dia 2,5 juta, dia senang sekali karena dia, walaupun gajinya 2,5 juta, dia senang sekali karena dia bisa bekerja dengan baik. Kebetulan dia kelihatan temannya yang lain. Gajinya yang lain ternyata 3 juta. Waduh, dia pikir ya, bos saya enggak fair ini. Ya, saya kerja lebih keras 2,5 juta, bos saya lihat teman-teman yang lain 3 juta. Mulai murung, tapi ya dia paksa kerja keras. Bulan keempat naik gajinya. 2,5 juta naik 3,5. Wah, senangnya luar biasa. Dia bilang, lihat nih bos ternyata baik ya. Dia kerja keras 2 minggu, kebetulan kelihatan punya temannya. Ternyata punya temannya naik 3,750 ya. Murung lagi dia, aduh kok anak saya ternyata lebih kecil. Bulan kelima dia tahu bahwa salah satu dari 3 orang ini ternyata keponakannya pimpinan. Waduh, ternyata keponakan ini kong kali kong, ya toh? Ini ternyata main KKN ini ya. Maka dia merasa sakit hati. Sakit hati, bulan ke-6 dia sakit hati lagi karena temannya yang satu minta izin cuti 2 minggu dikasih sama bosnya, padahal belum kerja 1 tahun. Maka dia pada bulan ke-7 pura-pura, bos saya mau cuti. Katanya bosnya, Rahmat gimana sih kontainer mau masuk 23 kontainer kamu kok mau cuti? Ya toh, ayo enggak boleh gitu. Waduh, dia sudah sakit hati, dia tahu, ya sudah bos kalau enggak boleh katanya ya. Ada papan iklan jatuh mengenai orang sampai luka, Rahmat yang disuruh mengurus. Akhirnya bulan ke-7 dia menulis surat, bos yang baik, saya sebenarnya senang kerja di sini ya. Tetapi gitu, saya merasakan sedih sekali dan menyesal karena perlakuan Bapak kepada anak buah tidak baik. 2, 3 halaman dia komplain habis ya. Dia lipat-lipat, dia masukkan ke amplop, besok pagi gua ngadep. Waduh, besok pagi dia semangat, udahlah keluar ya nggak apa-apa cari kerja lain. Ketika dia jalan mau menghadap, ternyata big boss ya. Jadi ini cabang adanya 26 cabang di seluruh Nusantara, ini salah satu cabangnya. Big boss pemilik besar di Jakarta kebetulan hadir. Ya, Rahmat sungkan mau balik ternyata pimpinannya kelihatan Rahmat. Rahmat masuk sini. Waduh, sungkan dia ya toh. Ya udah nggak apa-apa. Dia jalan, dia masuk sama bosnya. Iya bos katanya. Ini duduk, disuruh duduk. Wah, dia malu. Rahmat, saya kenalkan. Ini bos pemilik, ini perusahaan besar 26 cabang, ini pemiliknya dia ini ya, pemegang saham presiden direktur katanya. Paling top. Pak Rahmat bilang, "Iya Pak, saya pernah ketemu dulu ya toh. 2 bulan yang lalu ketika meeting besar di Jakarta saya pernah bertemu ya." Duduk katanya bosnya ya. Katanya pimpinannya, maka pimpinan ini bilang sama bosnya, bos ini loh Rahmat, tadi kan saya sudah cerita, ya ini si Rahmat itu. Waduh, iya kata bosnya. Dan dia bilang, Rahmat ini saya rekrut 7 bulan yang lalu bersama 3 yang lain, yang satu malah keponakan saya sendiri. Rahmat dalam hati, ngaku juga lu ya gitu ya, dalam hati sudah jengkel dia ya. Tapi Rahmat ini sekolahnya nggak pas, SMA baru lulus,
tapi kerjanya luar biasa, dia bilang ya. Cuma saya enggak tahu terakhir-terakhir ini sering murung, kenapa? Saya juga enggak jelas katanya pimpinannya ya. Bos kan tahu katanya, saya ini pekerja, saya dulu juga lulus SMP bukan SMA. Saya kerja buat bos berapa? Sudah 19 tahun. Bos gini, tahun depan saya mau pensiun, saya mau pindah Singapura. Kalau bos setuju, yang akan menggantikan kedudukan saya nanti adalah si Rahmat. Saya yakin dia bisa membawa perusahaan ke kesuksesan. Ya. Rahmat langsung air matanya keluar kayak Shinchan, cros gitu ya. Wah sudah setengah mati ya. Keluar dari situ sama Rahmat, suratnya dirobek-robek, ditelen sama dia, gitu ya. Yang saya ingin share kepada teman-teman sebetulnya adalah pada bulan kedua, bulan ketiga, ketika Rahmat berusaha keras mau dengan semangat bekerja. Apa bedanya dengan bulan keempat ketika dia tahu orang lain gajinya lebih besar? Memang peraturan perusahaan mengharuskan gaji kalau S1 lulus lebih besar gitu ya. Dan kalau kenaikan maksimum pada 3 bulan paling banyak 1 juta ya. Dan dia merasa sedih karena dia dianggap tidak fair. Padahal pimpinannya ini sebetulnya mengasih pekerjaan berat kepada dia untuk melatih Rahmat ini menjadi lebih pandai ya. Nah, ada sebuah konsep yang disebut dengan, nah Anda lihat ya, ini pandangan orang tentang, kalau Anda lihat ketika Rahmat merasa dirinya dipuji dan dia merasa penting, dia merasa besar sekali seperti ini. Tapi kalau di sini merasa kecil ya. Tapi kalau Anda lihat bayangan di belakang ini, depan, tengah dan belakang ini sama besarnya kalau Anda tarik. Yang beda hanya apa? Pandangannya. Sudut pandang Rahmat yang membedakan Anda merasa diri Anda kerdil atau Anda merasa diri Anda besar. Yang membedakan apa? Sudut pandang yang salah. Ya, ini ya, tentang hal Rahmat. Terima kasih. Menurut saya kunci utama itu adalah sebuah kesadaran dari kita bahwa kita mempunyai pilihan untuk melihat alternatif yang lain dalam kehidupan kita. Ya, ada seorang profesor dari Stanford University yang menggambarkan sebetulnya kita itu mempunyai voice of judgment. Ya, voice of judgment ini adalah di dalam jiwa kita ada 2 suara. Suara yang sangat membela kita dan baik, ada suara yang jahat. Ya, ada yang bilang, sudahlah buat apa kerja, percuma istirahat aja, toh suamimu kaya, tidur enak, ngapain kamu kerja. Ada satu yang bilang, ayolah kamu bekerjalah, ini kan kesempatan. Menunjukkan diri, membuktikan bahwa Anda bisa. Ya. Selalu ada 2 suara yang berlawanan, dalam jiwa Rahmat pun ada 2 suara yang berlawanan. Ya. Nah, persoalannya kita harus memberi makan yang mana kepada suara ini. Profesor dari Stanford ini menggambarkan, saya minta maaf di Amerika itu anjing, itu kan kesayangannya orang. Jadi katanya man's best friend itu adalah anjing ya. Maka profesor ini menggambarkan, bayangkan dalam hati Anda, ada 2 ekor anjing dalam kehidupan Anda. Ya, anjing itu sahabat manusia kalau di Amerika. Yang satu selalu berkata, ayolah, bersemangatlah, kerja keraslah, enggak apa-apa ya. Yang satu bilang, buat apa? Sudahlah, istirahat, pulanglah gitu ya. Dan Anda punya sepotong daging, itu hak Anda untuk sehari memberi makan 1 kali kepada salah satu dari anjing itu. Kalau Anda beri yang galak, maka dia semakin lama semakin galak, Anda semakin malas, semakin gak mau kerja. Kalau Anda beri kepada anjing yang baik, maka dia akan semakin kuat, semakin dikuatkan, semakin mau bekerja keras, semakin yakin bahwa dirinya adalah orang yang harus bekerja keras. Ini yang membedakan. Ya. Jadi kalau kita tahu, maka kita harus mau memberi makan kepada anjing yang baik, sehingga kita makin lama makin kuat. Ini tentang mental chatter. Ya. Nah ini bosnya Rahmat ya, mukanya lihat serem banget ya. Tapi orangnya baik sebetulnya ya, Rahmat versi orang bule. Nah, merubah sikap kita, bagaimana kita akhirnya bisa bekerja mau giat, semangat ya. Ini harus dimulai dari dalam pikiran kita, pikiran ya. Merubah perasaan merubah tindakan akan memberi hasil. Kenapa? Karena emosi, mental dan spiritual state kita ya, itu sama dengan physical. Apa sih Pak Santoso itu maksudnya? Saya kasih cerita aja supaya gampang ya. Tadi siang saya makan di sebelah sini ada rujak manis. Ternyata di Jakarta enggak ada rujak cingur ya, kalau di Surabaya banyak. Tapi rujak manisnya enak banget gitu ya. Yang paling enak adalah ada mangga mudanya, pencit ya, pencitnya mangga muda ya. Oh, enak sekali, tapi rasanya Mas kecut sekali. Wecut bol. Mana saya minum jeruk nipisnya juga kecut banget. Aduh, kecut sekali ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda keluaran air liurnya? Iya, yang enggak keluar air liur orang bule aja enggak ngerti ngomong apa di depan ya. Kalau orang kita tahu keluar air liurnya, Anda bisa ngerem untuk tidak keluar air liur enggak? Enggak bisa Pak. Ya. Tindakan kita itu tercermin di dalam hati kita. Kalau hati kita merasa kecut gitu, mau enggak mau keluar air liurnya. Walaupun bilang jangan, enggak bisa keluar terus ya.
Ini yang menggambarkan bahwa sikap tubuh kita dengan sikap batin kita itu selalu satu. Ya, saya tanyain orang, Pak San, kalau Anda sumpek gimana? Saya sering sumpek ya. Kalau sumpek, Anda masuk kamar mandi, nyalakan air panas sepanas mungkin yang masih bisa Anda tahan. Ya, kalau Anda kepanasan meloncat ya goblokmu sendiri ya. Yang panas sekali ya, Anda rasakan, krocok. Ketika Anda merasa panas sekali ya badannya ya. Selesai 3 menit, apa yang terasa? Seger Pak. Kenapa seger? Tubuh kita ya, itu merasa seger. Dengan sendirinya otak kita juga akan segar ya. Karena itu kita butuh punya mental yang kuat, butuh punya semangat yang baik. Karena dengan semangat yang baik, kemauan kerja kita juga akan menjadi lebih baik juga ya. Nah, sebetulnya yang penting, kata kunci dari fase pertama dalam seminar saya adalah hidup ini sebetulnya pilihan. Anda bisa milih mau jadi baik atau tidak. Hidup ini pilihan, ini yang penting. Ya, Anda lihat pilihan. Nah, saya juga memikirkan suatu hal bahwa kita itu harus punya loyalitas terhadap kehidupan kita, terhadap segala hal ya. Saya ingat sekali tentang Harley Davidson ya. Teman saya itu ketika belum mampu beli Harley Davidson aja tangannya sudah ditato ya. Cintanya luar biasa ya. Harley Davidson. Nah ini Apple komputer ya, sampai tangannya ditato semua ya. Kita lihat batuk kepala aja mau ya, botaknya mau didari. Tentu kita mengharapkan siapa tahu suatu kali Vinet juga mau dibatu ya toh. Tepuk tangan tuh Vinet ya. Kita sudah sewa loh, lihat Angelika Jolie buat Vinet ya. Tentu lebih baik ya. Kata kunci pertama, kita harus bangga dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak bangga maka kita tidak bisa bekerja dengan baik ya. Karena sebetulnya apa sih? Manusia itu didrive oleh emosi ya. Manusia dipower oleh emosi. Katanya orang bahwa emosi itu membuat kita melakukan sesuatu. Sedangkan alasan, reason, itu hanya membuat konklusi saja. Ya. Saya punya teman yang namanya David. David ini umur 33, tingginya 162, pendek gitu ya. Berat badannya 99 Pak, gendut banget ya. Gendut sekali, nah di Surabaya dia check up. Katanya dokter, David Anda harus menguruskan badan. Ya. Wah dia bilang, iya saya tahu Pak. Ya, dari dulu ya memang harus menguruskan badan. Cuma makanan itu enak ya toh. Menguruskan badan belum. Apa yang dia lakukan? Pergi Singapura, Glen Eagle Hospital, check up lagi. Hasilnya apa? Sama. David, kalau kamu tidak menguruskan badan minimal 15 kilo, maka kamu jantungnya akan tidak kuat. Bahaya koroner dan lain-lain ya. Masih umur 33, belum menikah. David tahu enggak dia harus menguruskan badan? Tahu. Mau enggak? Nanti dulu. Ya toh. Saya tanya, Fit olahraga yuk, nanti dulu Pak. Ada Guangzhou Fair, ada segala macam. Enggak sempat pergi. Saya enggak ketemu beliau selama 6 bulan. Ketika saya ketemu dengan dia, nah ini yang menarik. Ketika saya ketemu dengan dia, ternyata sudah kurus 20 kilo. Ya. Saya bilang, David, you hebat, punya kemauan keras. Ya. David bilang apa sama saya? Iya Pak, saya sekarang setiap Senin, Rebo, Jumat, Minggu, ya, selalu lari pagi, jam 6 sampai jam 7 Pak, lari pagi terus. Saya sehat sekarang, makan juga saya kurangin. Saya tanya, dari mana datangnya kekuatanmu yang hebat itu? Waduh, dan dia bilang, Pak San jangan menggoda saya loh ya, jangan ketawa loh ya, katanya. Kenapa katanya? Saya itu sebetulnya ini loh Pak, tetangga saya itu loh Pak, ada cewek baru Pak, namanya Susi ya toh. Susi ini cewek BMW, loh BMW apa? Saya bilang ya, bahenol montok, weleh, katanya itu. Ya, Susi ini cewek BMW, tiap Senin, Rebo, Jumat, Minggu dia lari pagi Pak, tiap jam 6 ya, saya ikutin dia terus ya. Maka sekarang saya sudah mendapat nomor handphonenya ya toh. Ya, bahkan isi ulangnya lebih gampang lagi sekarang ya, oleh Susi ya. Nah, Susi ini begitu suka sehingga akhirnya saya sudah nanti malam mau nonton bioskop dengan Susi Pak ya. Jadi David ini apakah dia tahu harus olahraga? Tahu. Apakah dia mau? Nanti dulu. Ya. Tapi ketika dia melihat Susi yang seksi, yang cantik, yang cakep, yang lari pagi, dia ikut lari pagi. Ya, toh? Nah inilah yang disebut dengan bahwa manusia itu lebih didrive oleh emosinya, bukan oleh alasan terhadap kehidupannya. Ya. Nah ini kita bicara tentang customer focus ya. Kita kalau mau melihat kehidupan sukses dalam berbisnis, maka pertama yang paling kunci adalah customer kita, pelanggan kita. Ya. Kita harus mempunyai telinga untuk mau mendengarkan pelanggan kita. Ya harus punya telinga. Nah, saya ingat ketika saya baru menikah dulu ya, masih muda sekali, emosinya masih belum mengerti apa-apa ya. Satu pagi istri bangun bilang, pap, ya toh. Di kulkas itu kemarin salaknya ada 7, hilang 2 Pap, sekarang tinggal 5. Saya sudah tanya, enggak ada orang yang mencuri, pasti pembantu baru yang mencuri ya.
Maka kita sebagai suami biasanya ngasih jawaban, ya kalau gitu dikeluarkan aja. Ya, istri marah ya. Nggak ada pembantu 2 minggu dikeluarkan, gimana sih papi ini? Waduh salah ya. Akhirnya bilang apa? Ya kalau gitu dibiarkan saja. Istri seneng apa tidak? Tambah marah ternyata. Dibiarkan ya toh. Nanti kalau mencuri baju gimana? Lebih susah lagi ya. Kita nggak terima bertengkar. Kalau gitu maumu apa? Wah bertengkar ya. Maka sekarang kalau sudah menjadi wise atau bijaksana, cara jawabnya lain. Ya lain kali kalau bapak-bapak ada istrinya pagi-pagi membangunkan bilang, "Pap, lihat itu ya. Pembantu baru itu mencuri salak, kemarin ada 7 salak ya, sekarang sisa 5, hilang 2, pasti dia yang mencuri." Anda cuma tinggal menoleh, "Waduh mam, kok bisa begitu ya?" gitu ya. Sambil kuping dipasang ya. Lalu dia bilang, "Iya, ini repot menghadapinya." Kamu tanya, "Kalau begitu solusinya apa ya mam ya?" Ya toh? Ibunya akan bilang, "Wah sekarang gini. Aduh mami pinter sekali ya." Selesai Pak, enggak ada damai ya. Kamu enggak disalahkan, enggak usah mengatakan apa saja ya. Jadi istri itu sebenarnya pelanggan kita, istri kita, suami kita itu kepingin apa? Didengarkan. Ya didengarkan. Kalau ada mendengarkan dengan penuh perhatian segala urusan beres ya. Belum lagi para bapak-bapak tadi saya lihat kalau istrinya tiba-tiba tanya, "Pap, lebih bagus saya pakai baju warna merah atau warna hijau?" Wah ini tricky sekali ya toh. Jawab merah, katanya bapak ini senangnya sama daun muda ya, maunya yang merah terus. Salah ya toh. Jawab yang hijau, ibunya bilang, "Wah baju hijau ini sudah dipakai 3 kali, masa enggak malu punya istri bajunya sama terus?" Salah juga Pak ya toh. Ya para istri itu selalu bajunya hijau, roknya hijau, sepatunya hijau, sabuknya hijau, tasnya hijau. Ya kenapa saya juga nggak tahu. Kalau suami paling dibau belum mampu dipakai lagi sekali ya, buat apa repot-repot ya. Ternyata jawabannya sekarang saya tahu. Anda harus menoleh memandang kepada sang istri dan bilang, "Aduh mam, dua-duanya bagus, yang merah bagus, yang hijau bagus, waduh yang mana?" Tunggu sampai istrinya bilang, kalau dia bilang hijau atau merah nggak peduli bilang apa, "Aduh cocok mam," gitu ya. Semua urusan selesai ya. Yang penting bilang cocok. Sebetulnya yang paling menakutkan bukan itu. Yang paling menakutkan ketika hari Minggu Anda sedang membaca koran dengan nikmat, ya tiba-tiba istri tanya, "Pap, saya mau pergi sama Linda, mau nonton film siang sama teman-teman ya." "Ya, oke Pam." "Pap, aku sudah cantik apa belum?" Ini bahaya. Jangan berani-berani bilang, "Ah kamu sudah sangat cantik," sambil tetap baca koran ya. Disawat sandal kamu ya, gitu. Ya, Anda harus berani menoleh, memandang sebentar, melihat, lalu bilang, "Aduh mam, cantiknya." Nanti malam dikasih lagi ya. Nah, pandangan saya tentang kehidupan melayani pelanggan diberi dengan sebuah kalimat yang saya sangat suka ya. Kalimat ini saya dapat dari seorang Prancis ya. Dia bilang bahwa kalau Anda mau melayani pelanggan yang baik, sebuah seminar di Singapura tentang branding ya. Dia bilang kamu harus mencintai pelangganmu katanya. Lalu mencintainya seperti apa ya? Dan dia kasih kata kuncinya, your lover not your wife. Pacar Anda bukan istri Anda gitu ya. Orang itu kalau pacarnya adalah istrinya good ya. Tapi kalau sikap kita kepada para istri dan para suami sering sudah dianggap semuanya sudah harusnya seperti itu ya. Kalau seorang suami pengen nonton film Die Hard 4, "Mam, ayo nonton Die Hard 4 mam." Sang istri bilang, "Pap, aku kepengen nonton Suster Ngesot pap," ya toh. Suami melakukan apa? "Kamu itu otaknya di mana, selera rendahan, ayo nonton Die Hard 4." Seret aja terus ya. Nontonnya apa? Die Hard 4, oke? Tapi kalau sama pacarnya lain ya. "Dek, mau nggak nonton Die Hard 4 sama saya?" Yang pacarnya bilang, "Ya mau mam, mas ngajak kemana aja saya ya mau ya toh. Cuma saya sebelumnya pengen nonton Suster Ngesot." Tapi sungkan mas ya toh. Sini jawab, "Aduh mbak, kalau sama sampean ngesot bareng juga mau," katanya ya. Ternyata orang itu lain, menghadapi suaminya dengan istrinya lain ya. Kalau menghadapi kekasih itu ngalah setengah mati ya. Naik mobil, istrinya mau datang, ada hujan, "Ayo mam jalan sini." "Pap, hujan." "Air aja lu kok takut ya." Tapi kalau pacarnya dibawakan payung ya toh, dibukakan pintu ya, ditutup pelan-pelan. Kalau istrinya sendiri tutup buanter, jepret, kena kakinya, "Syukur lu," katanya ya, celaka. Nah, kita melayani pelanggan kita melayani customer kita, harus seperti kita melayani kekasih kita ya. Bukan berarti semua pelanggan jadikan kekasih ya, nanti saya dimarahin orang itu ya. Tapi inilah sikap kita. Yang berikutnya, selesai dengan sikap, kita bicara tentang menciptakan network yang baik.
ya. Ternyata orang itu sering salah ketika menciptakan network ya. Nah ini ada 5 ilmu, yang ilmu pertama adalah mencari yang ada structural hole. Maksudnya apa sih? Saya terangkan satu-satu aja ya. Network itu adalah orang yang berkata-kata dengan orang lain, baik organisasi atau apapun ya. Ini adalah node, person atau apa bertemu dengan orang lain dan mereka saling bicara. Ini adalah network ya. 76% orang tidak percaya lagi sama iklan. Orang percaya sama orang lain. Ini yang penting. Ya. Saya suatu hari pergi Ace Hardware, saya lihat pompa air ada 4, saya bingung milih, mau ini, saya tanya sama salesnya, Mas bagus yang mana sih? Ini ya bagus ya. Dan tiba-tiba ada satu orang yang lewat, dia bilang, Pak jangan beli yang itu, saya dulu pakai itu 3 hari rusak, beli yang itu mahal dikit tapi baik. Jalan terus dia ya, saya nggak tahu siapa ya, tapi percayalah saya yang beli ya sesuai dengan pilihan orang itu ya. Jangan-jangan itu tadi ditanam oleh orang itu bicara seperti itu, tapi saya nggak tahu ya. Tapi inilah yang menunjukkan bahwa kita tuh tidak percaya sama iklan, tidak percaya sama yang jual, tapi percaya sama orang lain. Karena itu kita harus mampu bercerita kepada pelanggan yang lain tentang benefit dari sebuah produk. Karena sebetulnya aspek network ini penting ya. Ada yang disebut dengan kekuatan network, teman yang bersahabat baik. Ya. Ada yang tiap hari ketemu, ada yang jarang ketemu ya. Bahkan kenal aja tidak terlalu. Tapi inilah yang menguatkan kita. Ini satu konsep ya. Kalau Anda punya teman 5, Anda di sini A, temannya B, C, D, teman semua ya. Dan semua orang ini saling kenal. Di sini Anda A, punya teman 3 aja, tapi tidak ada yang kenal, B tidak kenal. Menguntungkan yang mana? Di sini apa di sini? Kanan apa kiri? Kanan. Bagus ya. Anda harus di kanan. Kenapa? Karena kalau dia jualan sepeda motor, dia mau beli, Anda bisa menjadi makelar dan Anda dapat komisi. Ini menjelaskan dengan gampang begitu ya. Kalau Anda bisa mendapatkan, karena itu sebaiknya Anda merubah network Anda ya, dari network yang semua orang Anda kenal menjadi orang yang tidak kenal. Ya ini ada gambarannya, nanti kita lihat ya. Frekuensinya network itu seperti apa ya. Orang yang Anda cari, nanti di belakang gambarnya, adalah orang-orang yang bersifat seperti ini. Kalau Anda mencari network, mau merekrut orang yang kuat, yang punya sifat ahead di depan, connected, punya teman banyak, traveler, berpindah dari satu network ke tempat lain, information hungry, selalu kepingin tahu, vokal, bisa menyuarakan dirinya, expose, kelihatan di mana-mana. Ini tipe manusia yang paling bagus untuk dibuat sebagai sebuah node network ya. Nah, ini agak sulit ya, saya akan coba jabarkan dengan cara yang mudah saja. Kalau sebelumnya Anda kenal 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5, ya, dengan baik, maka yang paling baik Anda merubah, dari 5 ini hanya 2 yang dipertahankan, nomor 4 dan nomor 2. Jadi sini ya, nomor 2 dan nomor 4. Sedangkan waktu Anda dipakai untuk mencari network lain yang jauh di tempat lain, ya, waktu Anda dipakai untuk tempat lain sehingga Anda tetap hanya memelihara 5 network aja. Ya. Ini mungkin teman Anda sekantor, ini mungkin teman Anda di Vinet, ini mungkin teman Anda main sepak bola, ini mungkin teman Anda yang hobi golf ya. Tapi dengan cara memecah kekuatan network kita akan jauh lebih sukses daripada kita kenal pada semua orang yang berada pada satu grup ya. Nah, ada 3 tipe manusia yang baik untuk dibuat network. Yang pertama adalah orang yang punya pengetahuan tinggi, orang yang ahli. Yang kedua adalah orang yang punya teman banyak. Dan yang ketiga adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Ini 3 tipe manusia yang kita butuhkan dalam networking ya. Sebagaimana Anda bisa mencari tipe-tipe ini tergantung ya. Tapi 3 tipe inilah yang dianggap orang yang paling kuat untuk menjadi downline ya, pikirannya seperti itu. Nah, ada suatu kata-kata yang disebut dengan mata uang dalam networking. Saya akan ceritakan dengan sebuah gambar mata aja supaya gampang ya. Saya cerita panjang di situ Anda tidak bisa masuk ya. Konsep ini disebut berpikirlah seperti ikan. Berpikirlah seperti ikan ya. Saya ngajar di ITS Surabaya S2-nya tentang entrepreneurship dan seorang mahasiswa saya tanya kepada saya, Pak Tanadi, bagaimana caranya kalau saya ingin bertemu dan bicara dengan Pak Wali Kota? Tahun lalu saya mencoba bertemu, mereka tidak punya waktu Pak. Tahun lalu kamu nulisnya gimana ya? Saya tulis surat Pak, Bapak Wali Kota yang baik, kami sebagai salah satu warga, juga sebagai mahasiswa ingin bertemu dengan Bapak. Pak Wali Kota punya waktu enggak? Enggak punya waktu. Saya bilang begini, kamu bikin surat lagi, kamu bilang, Pak Wali Kota, saya dengan 2 mahasiswa lain telah melakukan riset selama semester ini untuk mencari tahu wali kota mana yang dapat dipilih kembali menjadi wali kota berikutnya dengan menggunakan 5 strategi yang baik. Ya. Kalau Bapak ada waktu, saya akan ketemu dengan Bapak dan menunjukkan tentang 5 strategi tersebut sambil tanya beberapa hal tentang Bapak. Diterima enggak? Terima Pak.
Ya. Karena Anda tahu kalau orang mau pergi mancing, Anda sama saya sama, hobinya makan apa? Lemper, oke, lemper, ya. Tahu lemper? Makan lemper. Kalau pergi mancing, apakah pakai lemper? Enggak. Pakai apa? Cacing. Kenapa kok pakai cacing? Karena ikan maunya cuma sama cacing, tapi Anda maunya sama lemper. Tapi karena Anda pergi mencari ikan, yang penting kacamatanya siapa? Kacamatanya si ikan, ya. Kalau Anda bicara tadi dengan, saya paling sering terima email dari teman-teman, Pak Tanadi, saya senang dengar Bapak, saya tahu Bapak berbisnis macam-macam, punya sekolahan, punya bisnis komputer, punya apa ya, Bapak pelaku bisnis masih sempat baca, Pak saya ingin bisnis baru Pak, saya mau buka satu warung gitu ya. Bapak kapan punya waktu makan siang deh sama saya yang traktir makan siang. Maka saya bilang dengan orang ini masih berbicara dengan bahasa lemper, karena lempernya dia tidak menarik buat saya, ya. Dia belum berbicara dengan bahasa cacing saya gitu ya. Saya pernah melakukan tes kepada mahasiswa, saya tanya kepada para mahasiswa saya pinter-pinter di S2-nya ITS ya. Kalau Anda mau ngajak makan saya setelah saya terangkan teori tadi, Anda melakukan apa? Banyak jawaban yang menarik, salah satunya bilang begini, Pak Tanadi, saya akan meng-email kepada Bapak dan bilang, Pak Tanadi yang baik, saya sudah minta penawaran dari 10 pembicara paling top di Indonesia, saya sudah minta jadwal mereka, saya tahu brosur mereka, dan mereka sudah melakukan penawaran kepada perusahaan kami, saya tidak perlu lagi penawaran ini, akan saya serahkan kepada Bapak, kalau Bapak ada waktu, saya butuh untuk sedikit juga tanya-tanya, kira-kira saya nemenin enggak? Nemeni Pak. Ya. Makan siangnya saya yang bayar enggak apa-apa, karena dia sudah berbicara dalam bahasa cacing saya. Maka ketika Anda merekrut network, Anda bicara dengan orang, Anda harus bisa memikirkan, buat orang itu apa yang penting. Ya, dari situ Anda mulai. Jangan Anda memikirkan, kamu ikut aku karena aku butuh kali ini. Kalau kamu ikut aku bisa ke Hong Kong. Buat orang itu kamu ke Hong Kong sama tidak, bukan urusanku kan gitu ya. Ya. Jadi itulah yang perlu, kita harus melihat dari kacamata pelanggan kita, buat dia apa yang penting. Karena itu yang akan membuat dia mau dengan produk kita. Ya. Nah, dalam network inilah grup-grup yang Anda bisa dekati, ya. Baik mulai dari teman-teman sekolah, sekolahan yang lain, pekerjaan, perusahaan lain, lokasi tetangga, hubungan antar tetangga, political, hubungan lain, hobi, teman golf, ya, ataupun teman-teman yang lain. Ini adalah pilihan-pilihan yang ada. Jadi begitu banyak network yang bisa Anda datangi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, ya. Yang penting lagi adalah keintiman, bagaimana kita bisa baik dengan pelanggan kita supaya kita bisa dipercaya oleh mereka dan mereka akan lebih punya empati dengan kita. Ya. Sekarang kunci yang terakhir adalah tentang bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Saya kasih sebuah gambaran untuk salah satu contoh ini. Ya. Kalau Anda, ini riset yang menarik, kampus 500 orang, di sini ada 500 orang. 500 orang yang sini saya tanyain, teman-teman semua, di sebelah kita ini ada rumah sakit yatim piatu. Orangnya banyak sekali ya. Hari Minggu yang akan datang ini, besok ya, mereka minggu depan hari Minggu, mereka membutuhkan orang yang bisa menemani mereka untuk ke kebun binatang. Maka kalian diminta menemani mereka ke kebun binatang, keluar uang dari kantong Anda sendiri, karena mereka orang yatim piatu, tidak dibayari. Mau apa tidak? Siapa yang mau? Ternyata hanya 16% orang yang mau. Oke? Jadi dari 100 ada 16. Pertanyaan yang persis akan saya bawa ke ruang sini, 500 orang yang lain. Tapi sebelum saya tanya, saya kasih pertanyaan lain dulu, ya. Teman-teman di sini, ya. Sebelah ada rumah yatim piatu. Siapa yang tidak keberatan dan mau mengajarkan bahasa Indonesia yang baik kepada mereka? Seminggu 2 kali, tiap kali 2 jam selama 1 tahun. Mati kok, enggak ada yang mau. Ya, lalu saya bilang, udah program itu tahun depan aja. Sekarang saya tanyakan hal yang sama persis dengan yang saya tanyakan di sini. Pada hari Minggu depan, siapa yang mau menemani anak yatim piatu keluar uang sendiri, ya, pergi menemani yatim piatu tidak dibayar selama 1 hari. Ternyata kalau di sini cuma 17 atau 16%, di sini 51% mau. Ya, kenapa kok mau? Tadi habis disuruh 2 tahun, enggak enak Pak. Sekarang cuma seminggu sekali aja ya oke lah gitu ya. Nah, teori ini disebut the power of contrast. Dan salah satu tools yang kita akan bicarakan dalam the weapon of influence. Senjata untuk mempengaruhi orang. Loh Pak, gunanya apa toh Pak? Bapak kok ngajari ke kebun binatang? Buat saya kan enggak berguna gitu. Salah satu gunanya adalah kalau Anda datang ke bos Anda, bos saya gajian bos, saya butuh duit untuk perbaikan rumah bos, saya mau utang 5 juta boleh apa tidak?
maka kesempatan sukses Anda 16%. Oke? Tapi kalau Anda datang kepada bos Anda, bos, rumah saya itu kebanjiran bos, saya mau renovasi, habisnya duit 20 juta bos, tapi saya kalau pinjam semua malu sama bos ya. Saya usaha dulu bos ya, tapi saya butuh 20 juta bos, boleh pinjam 20 enggak? Saya sungkan lah bos ya, saya tak berusaha dulu, pulang, besok datang lagi, bos saya dibantu oleh mertua saya bos, 10 juta ya, dikasih gratis bos, 10 juta, 5 juta saya dipinjemin sama family saya, bayarnya mulai tahun depan, saya cuma butuh 5 juta aja bos, boleh enggak pinjam sama bos? Kemungkinan suksesnya naik menjadi 52%. Ya, ini sebuah strategi, permintaannya sama persis, tapi Anda mempunyai sebuah senjata yang dapat Anda pakai untuk bisa mempengaruhi bos Anda untuk mau menghutangkan uang lebih banyak kepada Anda. Dibandingkan kalau Anda sekedar datang, bos aku mau pinjam 5 juta. Ya, ini yang disebut dengan weapon of influence. Senjata untuk mempengaruhi orang, ada 7 kunci dalam senjata ini. Ya, 7 hal kunci yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa mencapai hal ini. Ya, kalau Anda lihat, kunci yang pertama, disebut balas budi. Telah dibuktikan bahwa orang itu ya, mau dengan orang yang memberi sesuatu kepada dirinya. Dalam hal yang paling sederhana, komisi. Kalau Anda dikasih komisi lebih mau. Ya. Dalam hal yang lebih baik, mengirimkan tiket gratis, ya, mengajak nonton, memberikan sesuatu dulu kepada orang, ini akan membuat orang itu lebih mudah dipengaruhi. Ya, jadi kita memberikan sesuatu dulu kepada orang, karena orang itu mempunyai keinginan untuk membalas budi Anda. Ya, jadi kunci utama adalah memberikan sesuatu. Jadi kalau Anda datang kepada orang ingin bersahabat, kenal baik, berikan sesuatu yang buat dia berharga, buat Anda murah. Ya, dan ini Anda berikan. Apa yang terjadi? Dia akan merasa hutang budi dan dia ingin membalas budi Anda dengan memberikan sesuatu. Ya. Dan ini berlaku hampir di semua sistem yang jalan ya. Jadi orang datang biasanya, Pak ini loh saya kasih Bapak ya fotokopi buku saya yang baik. Bukunya murah 50.000. Dia sungkan, lain kali cari pembicara, cari Pak Tanadi. Ini contoh. Ya. Memberi sesuatu yang kecil pada saat Anda belum membutuhkan. Ya, jangan memberi pada saat Anda membutuhkan. Telat. Oke. Maka ini adalah salah satu kunci untuk mempengaruhi orang lain. Dalam pameran diberi sesuatu ya. Kenapa Vinet mengharapkan Anda datang hari ini, mengundang Pak Tanadi dari Surabaya, bayar mahal-mahal, diajari gratis, supaya Anda utang budi Pak, ya toh. Lain kali jualnya lebih jos gitu ya kan. Kalau Anda dikasih hadiah tadi depan-depan ada sepeda motor, ya. Kenapa dikasih sepeda motor? Supaya Anda merasa lebih loyal terhadap Vinet, ya. Ini sah-sah saja, bukan sesuatu yang buruk, ya. Anda diberi sesuatu supaya Anda merasa hutang budi dan Anda akan melakukan dengan lebih giat. Sebetulnya ini suatu hal yang lumrah dan baik dilakukan. Ya. Hampir semua lini bisnis memanfaatkan strategi pertama ini. Strategi yang kedua, komitmen dan konsistensi. Orang yang komit dengan Anda itu biasanya akan selalu mengusahakan supaya bisa. Ya. Sebuah fenomena yang menarik di Singapura ketika ada sebuah sekolahan meriset kelas. Ya. Ada 9 buah kelas, dibilang, kelas 1C ini orangnya pandai-pandai, padahal sebetulnya sama ya. Ternyata setelah setahun, kelas 1C ini nilainya paling bagus. Kenapa? Karena dia dibilang bahwa kelas 1C itu bagus, maka dia akan perform sebaik mungkin. Ya. Maka guru akan mengajar dengan sebaik mungkin. Ya. Ini yang terjadi. Kemampuan kita memberitahu orang seperti apa itu akan ditiru oleh orang itu dan dianut. Jadi contoh yang paling gampang adalah kalau punya anak ya, selalu bilang, nak kamu ini sebetulnya pandai. Ya. Kalau kamu mau, kamu bisa sukses. Kenapa dari tadi kita selalu bilang pilihan kita ada apa? Kesuksesan di Vinet adalah pasti. Karena dengan Anda yakin Anda bisa. Makanya kalau punya anak jangan sampai bilang, nah kamu itu goblok paling besarnya jadi maling ya. Besarnya dari maling sungguhan dia ya. Kita harus bilang kamu bisa. Ini komitmen dan konsistensi. Jadi kita harus kepada orang siapapun bilang kamu bisa. Itu akan membuat mereka menjadi lebih bisa. Hal yang ketiga disebut social proof ya. Social proof ini artinya apa? Kenapa tadi kita mengundang semua orang naik ke papan, ke bintang 3, bintang 4, diminta ke depan, supaya Anda juga merasa saya bisa, saya tidak mau kalah dengan orang itu. Ya. Ini semangat untuk menyemangati Anda. Anda harus bilang kepada orang lain, si A, si B, si C sudah sukses, saya bisa sukses, Anda juga harus bisa sukses. Ini disebut social proof. Ya. Kalau Anda pergi RT pada saat 17 Agustusan, menyumbang uang, Pak Amir, 500.000, Joko 400.000, Samuel 450. Coba Anda bilang, Pak saya mau nyumbang 25.000 tapi saya minta nama saya ditulis di atas. Pasti nggak boleh sama RW, kenapa? Karena semua akan ikut 25.000 Pak. Ya, kenapa kok kalau Anda pergi ke Starbucks ya, nyumbang tip itu, ada tipnya, ada tempatnya 10 ribuan sama 5 ribuan. Supaya Anda juga nyumbang 5 ribuan.
Ya sekarang ternyata pengemis-pengemis itu sudah canggih-canggih, mungkin ikut seminar saya enggak tahu ya, pakai bekasnya kok aqua itu ya, diisi uang 1.000-an sama 5.000-an, jalan sambil ngemis supaya orang lain ngasih 5.000-an. Ini social proof, Pak. Kalau kita menunjukkan kepada orang bahwa orang lain bisa, orang lain akan ikut bisa, ya. Yang keempat, masih punya 7, waktu saya tinggal 13 menit ya. Disukai. Ya. Orang kalau suka dengan Anda, maka dia akan lebih mudah dipengaruhi. Untuk disukai ada 4 teori yang paling gampang. Yang pertama adalah fisik yang menarik ya. Dunia ini tidak pernah adil. Orang yang cantik selalu lebih gampang bekerja, lebih diterima orang daripada yang jelek, oke? Ya, jadi kalau Anda sama saya lahirnya sudah jelek ya, kita pilih alternatif lain ya. Yang kedua, harus pandai memuji orang. Yang ketiga, harus sering-sering ketemu orang supaya orang punya kebiasaan ketemu dengan Anda. Dan yang keempat, punya kesamaan. Saya akan masuk satu-satu ya. Yang pertama, berpakaian harus rapi dan baik. Kenapa? Karena orang suka dengan orang yang berpenampilan lebih menarik. Ya, ini tentu baik ya. Jangan berpakaian ngawur ya. Yang kedua, memuji sama orang. Ya, memuji ini mempunyai power yang sangat kuat. Ya, saya selalu bilang kalau Anda mau nurut kata-kata saya, ya, saya mengajar ini di ITS pada saat entrepreneurship. Biasanya pada hari pertama saya mengajar. Kalian mulai hari ini harus memuji dan bersyukur kepada 5 orang minimal setiap hari. Orang yang berbeda, dengan cara yang berbeda selama 1 bulan. Hari ini 5 orang, besok 5 orang, besok lusa, lebih enggak apa-apa ya. Selama 1 bulan Anda terus memuji orang, melatih diri. Lain kali, mulutnya lecek, gampang memuji orang ya. Begitu ketemu, aduh Pak Hengki cakepnya hari ini, seneng hatinya ya toh. Halo Pak, gimana Bapak? Ketemu seorang ibu-ibu, Ibu Anda hari ini sangat semangat ya. Saya sangat dengan Anda turun ke bawah kantor, Anda lihat ada satpam, bilang sama satpam, Pak Satpam, tempat kita aman ini gara-gara Bapak jaganya bagus ya. Saya sangat berterima kasih sekali. Malam pulang rumah, telepon sama Mami, Mam, saya bisa besar nih karena Mami dulu masakan gudeg, saya seneng sekali ya. Maka apa yang terjadi? Kehidupan Anda akan menjadi lebih sukses. Ini yang paling gampang, Pak. Memuji orang itu paling gampang. Bahkan ada trik-triknya ya. Kalau orang itu cerewet dalam memilih, sok tahu, dandanan menor, keras kepala, ada caranya. Kalau cerewet bilang teliti, sok tahu pengetahuan luas, aksi, selera tinggi. Keras kepala bilang apa? Pendiriannya teguh, gitu. Selesai ya. Ya. Tapi tidak boleh mencemooh. Mencemooh itu apa? Misalkan, sudah tahu temennya, maaf, sumbing gitu ya. Ah, kamu tertawa terus ya Pak ya, hahaha. Oh, apalagi temennya pendek, ayo Mas berdiri. Ya ini sudah berdiri katanya ya. Nggak boleh seperti itu ya. Ini mencemooh namanya. Memuji harus syaratnya 1, jujur dan tulus ya. Yang ketiga adalah familiarity. Orang kalau sering ketemu Anda akan lebih suka. Karena itu Anda harus selalu menemui klien Anda. Kalau tidak sempat menemui, caranya pakai apa? SMS itu paling gampang. Ya. Rutin SMS teman-teman ya. Grupkan, ini grup A gitu. Kasih kata-kata yang, jangan setiap kali SMS, Pak kapan Bapak mau isi ulang lagi gitu ya. Orang kan jengkel ya toh. Ini nawari barang terus saja ya. Kok kasih berita yang lucu, pendapat yang baru ya, ada banyolan yang menarik dari SMS, Anda beritahu temennya, ini baik ya. Selalu memberikan manfaat dari kacamata pelanggan, berpikir dengan cara cacing, ya. Jangan dari kacamata lemper. Dan yang keempat, yang terakhir dari liking adalah orang yang mirip dengan dirinya ingin bersahabat dengan Anda. Contohnya apa? Saya setiap kali seminar turun ada orang datang, Pak San, Bapak dulu Surabayanya di mana toh Pak? Saya juga orang Surabaya. Ternyata sama-sama orang Surabaya menimbulkan kedekatan. Anda pergi ke Singapura, di dalam perjalanan, di sebelah pesawat Anda tanya, Bapak kerjanya apa? Ngobrol-ngobrol, ternyata juga orang VNet juga ya. Maka terjadi apa? Persahabatan yang baik ya. Kita selalu mencari orang yang mirip dengan diri kita, karena kemiripan membuat kedekatan. Lalu caranya, aplikasi dalam bisnis apa? Kalau ketemu orang, dia hobinya apa? Hobi golf, perhatikan, oh golf. Anda belajar dulu golf itu apa. Lalu ngobrol dengan dia tentang golf. Kalau orang itu ternyata hobinya naik sepeda motor Harley Davidson, coba ajak ngobrol. Pak, saya juga punya teman Pak, kakak saya itu hobi Harley Davidson. Menimbulkan kedekatan karena Anda dengan dia punya sesuatu yang sama. Ini disebut dengan similarity. Oke, ini Harley Davidson. Yang kelima adalah otoritas. Kenapa kok VNet bilang bahwa kita sudah mencapai sekian juta? Kenapa kok kalau Anda bilang kami sudah terdaftar? Ternyata ini menimbulkan sikap authority. Kalau Anda dianggap sebagai authority di bidang itu, orang akan ikut Anda. Ini yang menarik. Ya. Otoritas adalah orang yang mempunyai otoritas terhadap suatu hal.
Aplikasinya apa dalam authority? Ya, aplikasinya dalam authority itu apa? Contohnya, kenapa kok pembantu rumah tangga itu kalau diajak makan dikasih pakaian putih supaya seperti suster, karena suster dianggap lebih baik. Kenapa satpam itu lebih baik dipakai pakaian satpam, jangan pakai pakaian biasa, karena kalau dia pakai pakaian satpam lebih diakui orang. Ya. Kenapa pembicara pakai baju batik, pakai jas, pakai dasi, karena dengan pakai jas, pakai dasi berarti Anda lebih menghargai saya. Kenapa nama ditulis ada MBA, ada apa? Ya supaya dihargai orang. Maka kita harus punya simbol-simbol authority dalam kehidupan kita yang kita tunjukkan kepada orang sehingga orang merasa, ya saya akan menurut dia. Karena apa? Karena dia mempunyai authority. Oke? Yang keenam, kelangkaan. Seorang ibu-ibu kalau beli baju selalu tanya, Mbak bajunya datang berapa sih? Ya. Mbak penjual selalu bilang, cuma 2 Mbak. Ya. Maka ibu ini beli 1, dia pikir-pikir kalau saya beli 2 ada yang ngembarin. Ya. Dia beli 2 sekali, besok lusa dia lewat lagi, loh kok ada lagi? Ya, toh. Mbak kemarin katanya cuma 2, kok sekarang ada lagi? Iya Pak, ini dari toko seberang Pak, ya toh, karena sudah laku habis, sana masih ada ya ditaruh sini 1. Ya. Coba Anda beli lagi sekali, besok masih ada enggak? Ada lagi, karena di dalam lemari ada 3 dosen. Ya. Tapi kenapa dia bilang bahwa itu hanya cuma 2? Karena kalau ada banyak Anda enggak beli. Ya. Maka salah satu strategi adalah membuat supaya produk yang Anda tawarkan terasa langka. Karena ketika produk itu langka, orang mau dengan produk Anda. Caranya macam-macam, ada dengan hanya memberikan pada orang tertentu. Ada cara lagi yang membuat supaya waktu tertentu saja offernya macam-macam. Tapi artinya jangan disebutkan bahwa ada begitu banyak. Semakin langka, orang semakin suka. Dan yang terakhir adalah kontras. Ya. Kontras ini adalah kalau kita, tadi saya sudah bisa sebutkan ya, Anda bilang dulu hal yang tidak enak, sangat tidak enak, lalu baru Anda cerita hal-hal yang enak. Ya. Maka ini membuat orang mau. Ya. Jadi kalau Anda jualan rumah, jual dulu, Pak mau enggak ini enggak enak, rumahnya jelek, mahal, enggak mau. Rumahnya murah tapi kurang bagus, enggak mau. Rumahnya bagus tapi mahal, enggak mau. Lalu kasih rumah yang lumayan harganya murah, mau enggak? Mau. Ya. Ternyata orang itu ditunjukkan dulu, saya utang 20 juta Mas, ya toh. Dia enggak boleh, akhirnya 5 juta dikasih. Kalau Anda datang dengan minta utang 5 juta, enggak mesti dikasih. Ya. Nah, kunci terakhir, lakukan, just do it. Ya. Anda punya teori banyak, mau bermaksud, berintensi, ingin, tapi enggak pernah melakukan. Enggak akan sampai mana-mana. Ya. Nah ini yang saya suka, gambar yang simpel sekali. Kalau Anda di sini, ya, dulu pekerjaan Anda hanya A dan B, bisanya cuma ini saja. Tapi ada pekerjaan lain di sini yang Anda tidak pernah bisa. Ya, saya tidak bisa jualan Pak. Maka Anda belajar, memaksakan diri, akhirnya Anda bisa. Ya, setelah bisa, apa yang terjadi? Anda punya kemampuan baru. Ya. Saya kasih contoh yang lain. Ditawarin teman-teman, siapa yang mau membantu mengurus acara seminar ini? Wah, ada satu yang mau, ada yang tidak mau. Ya. Yang mau, Pak, tapi saya belum pernah loh Pak ya. Salah-salah enggak apa-apa Pak. Ya udah, kerja keras lembur mungkin enggak dikasih gaji tambahan, enggak dikasih lembur. Tapi kalau dia tidak lembur, paling tidak setelah acara ini sukses, dia mampu mengurus. Lain kali dalam bisnis yang lain, dia akan mampu melakukan itu dengan mudah. Karena apa? Pernah. Dan ini yang menurut saya penting, karena kita jangan hanya ingin memberikan sesuatu, tapi berikan sesuatu yang tidak mungkin diimpikan oleh orang lain. Ini yang paling penting. Ya. Memberikan lebih yang tadi saya cerita tentang Coca-Cola. Ya. Yang penting lagi kita harus memaksakan diri, push to the limit. Ya, waktu kita ini, ya kasihan, jangan jadi keledainya ya toh. Jadi yang maksa, hidup ini harus dipaksakan. Ya. Nah, saya akan tutup dengan sebuah cerita tentang 3 malaikat ya. Jadi ada 3 malaikat datang mengetuk sebuah pintu. Tok 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 tok, pintunya diketuk. Sang ibu membuka pintu dan melihat ada 3 malaikat. Ya. Malaikat yang depan sebagai juru bicara malaikat, dia bilang, panggillah seluruh keluargamu. Maka ibu ini masuk lagi, manggil suaminya dan anaknya 1. Dan dia bilang, inilah seluruh keluargaku, cuma ada 3 orang. Saya, suami saya, dan anak saya. Malaikat bilang, kamu tahu, di langit, yang di langit sana, ya, itu sangat suka dengan keluarga kalian, kerjanya bagus, semangat, orangnya baik, orangnya soleh, mau kerja keras, ya mencintai keluarga. Wah ini bagus sekali. Maka yang di atas ingin memberi hadiah kepada keluarga kalian. Oke?
Maka kami bertiga-tiga malaikat dikirim ke sini. Saya malaikat kesuksesan, di sebelah kanan saya malaikat kekayaan, di sebelah kiri saya malaikat cinta. Dan kalian berkeluarga harus boleh memilih satu untuk menjaga rumahmu. Sang suami langsung bilang, saya mau malaikat sukses, saya ingin hidup saya sukses, semuanya menjadi lebih sukses. Sang istri langsung bilang, saya mau malaikat kekayaan. Ya toh, masa saya beli tas Louis Vuitton itu yang palsu semua, enggak ada yang beli yang asli, ya toh. Tas Louis Vuitton yang asli mahal 14 juta ya toh, yang palsu 60.000 buatan Pasuruan ya kan. Saya pengen yang asli katanya ya. Berliannya emas juga Curbix ikonik, saya mau yang asli diamond katanya ya. Tapi sang anak bilang saya mau malaikat cinta. Dan apa yang terjadi? Bingung bertiga. Maka malaikat bilang kalian berembuk dulu. Maka sang istri, sang suami, sang anak berembuk. Akhirnya sang suami bilang kepada malaikat, oke, saya juru bicara keluarga. Kami sudah berembuk tadi dan akhirnya kami memutuskan bahwa kami ingin memilih Enta. Ya. Maka malaikat ini bilang, baik karena kalian sudah memutuskan malaikat cinta, maka malaikat cinta memasuki rumah itu. Dan yang menarik adalah ketika malaikat cinta masuk, ternyata malaikat kekayaan dan malaikat sukses turut masuk. Dan malaikat cinta bilang, kalau kamu mengundang saya, dua yang lain akan ikut. Kamu mencintai pekerjaanmu, mencintai perusahaanmu, mencintai pelangganmu, mencintai keluargamu. Maka sukses dan kekayaan menjadi milik Anda. Terima kasih dan selamat sore.